Halo guys, David di sini dan di video ini saya pengen ngebagi beberapa trik soal HP Android yang mungkin Anda belum tahu. Di video ini saya bakal pakai Samsung Galaxy J5 Pro karena memang lagi saya pakai buat di review. Dan setahu saya, orang Indonesia masih banyak pakai HP Samsung. Jadi ya sekalian aja lah. Seharusnya trik ini juga bisa dicoba di HP lain selama sistem operasinya masih Android. Ayo kita mulai aja. Yang pertama adalah ternyata kita bisa daftarin 10 sidik jari di tangan kita dalam satu profil sidik jari aja. Ini saya juga baru tahu pas nyari-nyari soal tip and trick. Jadi kan si J5 Pro ini cuma bisa nerima 3 profil sidik jari doang. Biasanya jempol kanan, jempol kiri, sama telunjuk tangan kanan. Nggak ada ruang buat jari lain lagi sih. Nah, dengan trik ini kita bisa pakai 10 sidik jari di tangan kita buat ngebuka kunci HP. Awalnya mungkin kelihatan agak nggak masuk akal ya, tapi coba Anda pikir bentar deh. Ternyata caranya simple banget. Dan yang nemuin cara ini pasti lagi nggak ada kerjaan banget. Saya kasih Anda waktu buat nebak sampai cuplikan ngebuka kunci HP pakai 10 jari ini kelar. Ya, jadi buat bisa daftarin 10 sidik jari kita dalam satu profil, kita tinggal bikin profil sidik jari baru aja. Terus kita kasih jatah 10% buat tiap jari, kayak jempol ini udah 9%. Kita langsung ganti ke jari telunjuk, kasih 10%. Terus jari tengah, 10%, kira-kira begitulah. Ya, awalnya saya pikir HP-nya bakal nolak sih. Soalnya kan jempol sama ini nggak cocok semua. Tapi taunya bisa. Ya, sesimpel ini, gitu doang. Tapi saya juga kurang tahu apakah cara ini bakal seaman jari biasa atau enggak, soalnya kayak gini caranya kelihatan asal-asalan banget sih. Tapi saya udah minta 2 teman saya buat ngebuka HP pakai jari mereka dan nggak kebaca. Jadi kayaknya lumayan aman lah ya. Tapi supaya saya nggak disalahin, saya bilang sekarang aja resiko keamanannya ditanggung sendiri. Ya mungkin oke, sip, udah jadi 10 jari kayak tadi. Oke, kita langsung hidupin dan langsung coba. Mungkin Anda mikir, ya ngapain juga kan sampai butuh 10 jari kayak gitu. Mana pernah kita pakai buka HP pakai jari manis kayak gini. Tuh, kayaknya jarang banget. Ya, tapi sistem kayak gini kayaknya bakal berguna waktu keadaan-keadaan tertentu kayak kita lagi makan gorengan terus tangan kita belepotan semua, belepotan minyak, dan cuma jari kelingking kita nggak kotor, kayaknya sistem kayak gini bisa berguna banget. Ya walaupun momen kayak gitu jarang, tapi oke lah buat tahu-tahu yang kayak ginian. Trik yang lumayan unik juga. Oke, langsung kita lanjut aja ke trik kedua. Saya mau pastiin kalau nggak bisa dibuka kalau nggak ada sidik jari. Jadi ya beginilah bisa kebuka. Oke, sekarang kita lanjut ke trik kedua, yaitu screen pinning. Buat aktifin fitur ini, Anda harus masuk ke bagian security, terus ke bagian other security, dan di bagian bawah ada fitur yang namanya pin windows. Nah, itu fiturnya kita aktifin. Buat HP lain, mungkin lokasi fitur ini ada di tempat yang berbeda, tapi kegunaannya sama kok, yaitu supaya jari-jari nakal orang lain nggak sembarangan ngebongkar HP kita. Jadi Anda pasti pernah minjemin HP Anda ke orang lain kan, buat nelpon, buat buka internet, buat nonton YouTube, atau buat main game gitu. Nah, supaya dia nggak nakal buat buka aplikasi yang lain kayak galeri, atau buat Instagram, buat nge-like foto jadul gebetan, kita bisa pakai yang namanya screen pinning. Caranya lumayan simpel, jadi di bagian recent app ini kita bisa ngelihat kalau kita sudah aktifin fitur pin window tadi, bakal ada satu icon yang kelihatan kayak thumbnail gini, yang penampilannya itu kayak buat, ya pasti tau lah kayak pin yang ada jarumnya buat nempelin kertas ke dinding gitu. Jadi ya kita tinggal aktifin ini aja, kita tinggal start. Ya start. Oke, nih di sini nanti ada tulisan add pin, jadi kita nggak bakal bisa keluar sebelum kita neken kedua tombol ini. Ya tapi Anda bilang kalau gitu orang itu tinggal neken 2 tombol itu aja dong keluar gitu kan. Ya tapi pas kita keluar, walah, ini saya mau tekan tombol home aja dia nggak bisa keluar tuh. Jadi pas kita tekan 2 tombol ini, oh tahan. Ya jadi dia bakal langsung balik lagi ke lock screen. Jadi orang yang minjem HP itu nggak bakal bisa buka HP ini
kalau dia nggak tahu lock screen kita. Jadi kalau dia mau ganti aplikasi, dia nggak bakal bisa. Ya, jadi karena ada lock screen ini, dia jadi nggak bisa apa-apa. Jadi perlu diingat kalau Anda nggak pakai lock screen, trik ini nggak bakal berguna. Atau kalau teman Anda tahu password Anda, itu juga nggak bakal berguna. Tapi kalau teman Anda tahu password Anda, misalnya tahu kayak gini, berarti dia udah lumayan Anda percaya sih. Jadi kayaknya nggak terlalu masalah. Oke, langsung kita lanjut ke tips nomor 3 aja. Yaitu yang mungkin kebanyakan dari Anda udah tahu, yaitu screen animation. Pengen HP Anda jadi kerasa lebih ngebut kayak gini? Pertama-tama Anda harus aktifin dulu developer option yang ini. Kalau Anda belum pernah aktifin, option ini nggak bakal ada, jadi kita harus masuk ke About Phone dulu, terus masuk ke Software Information. Terus yang nanti bakal ada yang namanya build number, itu kita tekan 7 kali. Nanti dia bakal keluar yang namanya developer option, bukan. Yang ini, developer option yang ini. Terus kita tinggal cari aja yang namanya, ini lumayan bawah, jadi kelihatan agak susah dicari. Window Animation Scale, pokoknya yang ada tulisan animation ini, Animator Duration Scale itu kita tinggal setting aja ke angka. Ini kalau defaultnya dia bakal tulisannya angka 1, itu bawaan pabriknya standar. Kalau saya sih offin atau pilih 0,5. Jadi dia bakal kerasa sedikit lebih cepat karena HP-nya nggak bakal ngejalanin proses animasi, jadi langsung ngeksekusi perintah yang Anda masukin. Trik ini sebenarnya nggak bisa bikin HP jadi beneran lebih ngebut kayak video saya sebelumnya. Tapi trik ini bisa bikin HP jadi seolah lebih ngebut karena kita nggak perlu lagi ngelihat proses animasi tiap kita ngasih perintah baru ke HP. Saya sendiri lebih seneng pakai mode 0,5 kali karena HP-nya bisa kerasa sedikit lebih gesit, tapi masih tetap ada sedikit animasinya. Oke, sekarang kita masuk ke trik keempat, yang pastinya bakal udah diketahui banyak orang. Jadi misalnya Anda baru beli HP baru, terus mau chat ke teman Anda buat pamerin HP baru Anda. Tapi ketika Anda ngetik, tiba-tiba semua tulisan Anda dirubah ke bahasa Inggris. Kan capek. Solusinya gampang kok, tinggal masuk aja ke bagian setting keyboard yang lagi Anda pakai. Terus matiin fitur yang namanya Predictive Text atau Auto Correction kalau di Google Keyboard. Kalau Anda males mau dibener-benerin soal huruf kapital dan lainnya kayak spasi atau tanda kutip atau apalah gitu, matiin aja semua fitur di aplikasi keyboard Anda. Mungkin tips keempat ini kedengeran sepele sih, tapi nggak jarang saya nemuin orang yang belum tahu soal ini. Lanjut ke trik kelima. Yang ini juga simple. Anda pasti pernah di PHP-in notifikasi aplikasi yang nggak penting, kayak notifikasi soal cache yang belum dibuka, atau notifikasi soal oli mobil balap Anda udah selesai diganti. Anda cukup tahan aja notifikasi tersebut dan matiin pilihan Show Notification. Ini tips yang simple banget dan bakal berguna buat ngebuang hal-hal yang nggak penting di HP, tapi masih sering dilupain oleh orang yang pakai Android. Demikian 5 tips and trick yang bisa Anda terapin di HP Android Anda. Dari kelima trik di video ini, berapa trik sih yang baru Anda tahu? Kasih tahu saya lewat komen di bawah ya. Kalau Anda punya tips atau trik yang unik soal HP Android, Anda bisa kasih tahu saya lewat komen di postingan Instagram saya yang ini. Nanti kalau triknya memang unik, saya bakal bagiin ke penonton lewat video tips selanjutnya, dan saya bakal sebutin juga kalau Anda yang ngasih info soal trik itu. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe kalau mau ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!